Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hari ini Putri Otonomi Indonesia mulai melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah media visit ke TV One bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Kemudian menandatangani nota kesepahaman MOU bersama. Dan kami juga saat ini sudah bersama dengan sejumlah narasumber, yakni Direktur Eksekutif APKASI yang merupakan Pak Sarman Simanjorang MSc. Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat, semangat selalu. Semangat selalu ya. Putri cantik ya di sini. Betul sekali, sudah hadir ya para pemenangnya yang kemarin sudah digelar dan juga sudah diumumkan di tahun 2024 ini. Putri Otonomi Indonesia 2024, Rafaela Kayla Syaka. Selamat siang. Selamat siang. Cantik banget ya. Kemudian itu untuk juara runner up 1 nih juga hadir di sini, Rosana M. James. Selamat siang, apa kabar? Baik, Kak. Baik ya. Kemudian juga untuk juara runner up 2, Laili Soima Turohmah dari Kabupaten Trenggalek. Tuan rumah dong ya ini kemarin ya? Betul sekali. Selamat siang. Nah, saya langsung saja ke Pak Rahman ini ya Pak ya. Pak Sarman. Pak Sarman. Pak Sarman. Agak deg-degan kayaknya Tiara nih. Grogi nih ya. Banyak nih soalnya yang hadir cantik-cantik. Nah, Pak Sarman, ini kan kemarin sudah digelar untuk pemilihan Putri Otonomi Indonesia di tahun 2024 begitu ya. Nantinya mereka ini kontribusinya dalam kemudian ini pengembangan kabupaten di Indonesia ini akan seperti apa? Mungkin boleh diberikan gambaran terlebih dahulu. Iya, jadi APKASI menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Dulu namanya pemilihan Putri Otonomi Daerah. Tapi untuk menasional kita bikin pemilihan Putri Otonomi Indonesia. Sedangkan pemilihan Putri Otonomi Daerah itu ada di masing-masing kabupaten. Juaranya itu nanti diadu ke tingkat nasional. Tentu tujuannya pertama adalah kita ingin menyalurkan berbagai talenta-talenta yang dimiliki oleh putri-putri dari kabupaten, dari daerah. Karena selama ini mereka ini gak tersumbat nih. Karena biasanya kalau ada hajatan pemilihan putri di tingkat nasional, itu selalu diutamakan adalah putri-putri dari ibu kota provinsi biasanya. Ya kan, agak jarang dari daerah, apalagi dari kabupaten untuk diajak. Nah, ternyata dengan kegiatan ini antusiasmenya tinggi dan ternyata kualitasnya tidak berbeda dengan kualitas putri-putri yang ada di ibu kota provinsi. Nah, tujuan mereka adalah bagaimana membantu kabupatennya untuk mempromosikan berbagai potensi-potensi unggulan yang dimiliki dalam berbagai sektor. Pariwisata, investasi, perdagangan, produk lokal, dan lain-lain. Itu tugas-tugas mereka yang nantinya kita harapkan dengan melalui Putri Otonomi Indonesia ini bisa memacu daerah untuk lebih cepat bangkit kembali. Makanya tagline mereka adalah dari daerah untuk Indonesia. Dari daerah. Pak Sarman, kami juga mau tanya langsung ke Putri Otonomi Indonesia aja. Pertama mungkin ke juara pertama nih ya, Mbak Rafaela. Panggilan. Vela. Oke, Mbak Vela. Mungkin kontribusi yang kemudian akan diberikan setelah berhasil menyabet juara 1 menjadi Putri Otonomi Indonesia dan berkontribusi ya tentunya. Ini seperti apa kesiapannya? Ya, tentu saja saya sangat siap bersama dengan Putri Otonomi Indonesia untuk terus mempromosikan potensi-potensi daerah. Tidak hanya dari daerah saya, Kabupaten Klaten, tapi juga dari semua daerah di Indonesia supaya lebih dikenal tidak cuma di Indonesia saja, tapi bisa sampai ke internasional. Karena saya yakin setiap daerah di Indonesia itu punya potensi yang masing-masing yang unik, yang berkualitas, yang layak untuk mendapatkan exposure lebih itu. Dan salah satunya juga nantinya kami akan mengadakan expo bersama APKASI nanti di bulan Juli ya Bapak, di mana daerah-daerah di Indonesia bisa menampilkan, mempromosikan potensi-potensinya mulai dari kuliner, produk budaya, kemudian souvenir, semuanya bisa ditunggu dan jangan lupa datang nanti ya. Expo-nya di mana ini? Di JCC. Oh, di JCC. Iya, APKASI Otonomi Expo. Jadi itu memang kita selenggarakan setiap tahun, di mana kabupaten akan menampilkan berbagai keunggulan mereka. Ya, ada itu yang namanya produk unggulan daerah, ada kopi, ada hortikultura, kemudian juga peluang-peluang investasi, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Itu adalah forum yang kita sediakan untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan dan juga keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih oleh masing-masing kabupaten. Baik, ini dari pemenang ya tadi ya. Kita juga boleh dong tanya-tanya dari runner up satunya nih. Rosana ya panggilannya? Ana. Oke, sama dong berarti ya, kembaran. Oke, Ana boleh diceritakan dong, ini kan persiapan dan juga tahapannya pasti panjang ya. Nah, kemarin ini bagaimana sampai akhirnya menyabet runner up 1? Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Otonomi Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Untuk tahapnya
Pertama kita mengikuti seleksi dari 30 finalis dan lalu kita lanjut ke tahap kedua yaitu 15 finalis yang terpilih. Kita terpilih dan pelaksanaannya itu di Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur. Dan selama karantina itu kita juga mendapatkan banyak wawasan yang baru yang tentunya akan menjadi bekal buat kita ke depannya ya. Menurut saya itu sesuatu yang sangat berharga ya, bisa bekerja sama dengan Yayasan Putri Otonomi Indonesia dan juga tentunya APKASI sebagai penyelenggaraan acara ini. Dan harapannya semoga kedepannya kita juga bisa mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada di Indonesia karena kita semua dari daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Baik. Kalau Mbak Laili dari Trenggalek sebagai mungkin tuan rumah ya, bisa dikatakan begitu ya. Boleh cerita sedikit tantangan, kemudian apa yang menjadi pantangan terbesar begitu untuk kemudian akhirnya berani untuk menjadi wakil daerah, memajukan daerah, seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk tantangannya lumayan berat sekali karena pertama sebelum masuk ke nasional kita diseleksi dulu di kabupaten. Kemudian alhamdulillah saya terpilih menjadi delegasi dari Kabupaten Trenggalek untuk maju ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga suatu kebanggaan bagi saya dan masyarakat Kabupaten Trenggalek karena di tahun ini Kabupaten Trenggalek terpilih menjadi venue untuk Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2024. Tentunya kami masyarakat Trenggalek juga bangga karena juga turut mengenalkan potensi-potensi unggulan dari Kabupaten Trenggalek kepada putri-putri otonomi Indonesia dari berbagai daerah. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Dan ini juga merupakan wadah Putri Otonomi Indonesia ini merupakan wadah yang tepat bagi kami semua putri-putri terbaik daerah untuk lebih berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Tapi menarik tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Laili ya Pak ya. Ini penentuan venue-nya untuk penyelenggaraan Grand Final ya, seperti kemarin Putri Otonomi Indonesia ini apa persyaratan atau mungkin yang kemudian dipertimbangkan oleh panitia? Ya, jadi memang yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan hari ulang tahun APKASI dan juga Grand Final ini setiap tahun itu berpindah-pindah. Dan itu di kabupaten-kabupaten. Mengapa kita lakukan itu? Supaya bahwa kita Indonesia ini luas gitu loh. Seperti mereka misalnya, kalau mereka tidak ikut Putri Otonomi Indonesia, tidak akan mungkin mereka menginjakkan kaki di Trenggalek. Betul. Padahal Trenggalek itu juga punya potensi dalam hal ini. Jadi memang ini sengaja kita tawarkan dan ternyata antusias para bupati ingin menjadi tuan rumah itu cukup besar dalam hal ini. Nah, tahun depan misalnya tongkatnya itu sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Nah, jadi tahun depan tuan rumah ulang tahun APKASI ke-25 tahun itu di Minahasa Utara. Tentu bagi kabupaten itu kesempatan untuk mereka memperkenalkan berbagai produk unggulannya, berbagai pariwisatanya dan lain-lain, sehingga nanti itu bisa cukup-cukup dikenal dalam hal ini. Jadi mereka misalnya selama karantina di Trenggalek, mereka mengunjungi hampir semua destinasi wisata. Ya, dan mereka pastilah biasa anak muda langsung bikin video kemana-mana. Jadi sangat dikenal dan itu bisa tidak langsung mempromosikan gitu loh. Jadi minat menjadi tuan rumah itu cukup besar dalam hal ini. Gitu. Dari Kalimantan juga udah minta, dari Sumatera juga udah minta supaya ke depan mereka bisa menjadi tuan rumah. Tuan rumah gitu. ya. Terima kasih Pak Sarman dan juga putri-putri yang sudah hadir di sini membuat kita grogi ya. Itu dia. Ini Pak Sarman berhasil memilih putri-putri yang berkarismatik seperti ini. Ya, dan ini dari daerah, dari kabupaten. Dari kabupaten Jadi untuk memajukan daerahnya. mereka memang diseleksi ketat, ya. Mereka direkomendasikan oleh bupati ataupun kepala dinas dan KTP-nya kita lihat misalnya, dan mereka harus mengerti bahasa daerahnya. Gitu, karena kita tidak mau bisa berbahasa daerah. Betul. Ya, Pak, ya? Kami tidak mau mengaku-ngaku, oh saya dari kabupaten ini, ternyata enggak, untuk mewakili, enggak. Okay. Mereka harus asli dari daerah tersebut, kabupaten tersebut, karena kita memang ingin mengangkat talenta-talenta muda yang ada di kabupaten itu untuk bisa ke tingkat nasional, begitu. Oke, Luar baik. biasa. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda menyaksikan untuk melihat penandatanganan MOU TV One dan juga APKASI. Kami undang terlebih dahulu Bapak Taufan Eko Nugroho, CEO TV One. Silakan Pak. Bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif APKASI untuk melakukan penandatanganan dari MOU kerjasama.
Silakan. Oke. Ya, ini suatu kebanggaan tersendiri ya Naya tentunya untuk kemudian ini TV One bisa menerima kunjungan beserta penandatanganan MOU dari Apkasi begitu. Yang dimana kita ketahui ini sangat-sangat bermanfaat untuk menggali potensi putra-putri daerah. Sukses. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Terima kasih CEO TV One Pak Taufan Eko Nugroho, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang untuk memperlihatkan kepada masyarakat penandatanganan MOU hari ini dengan juga kedatangan para putri cantik dari Putri Otonomi Indonesia 2024. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan selamat bertugas ya untuk putri-putri ini di tahun 2024 ini untuk memperkenalkan kemudian ini wilayah dan juga daerahnya. Potensinya seperti apa? Potensi ekonominya, wisatanya, kami tunggu semuanya. Terima kasih. Dan kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.